Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ruslan di Rude Studio. Baik, video kali ini agak spesial. Kita akan bahas tentang Canva. Dan menariknya kita akan bahas tentang cara membuat PowerPoint di Canva. Nah, teman-teman, mungkin untuk kebanyakan orang sekarang Canva menjadi salah satu software atau bisa dibilang website untuk membuat desain yang lebih mudah. Nah, kita kalau membuat PPT atau presentation, langsung aja ya kita pilih di sini ada presentation. Nah, teman-teman di sini kita diarahkan dengan ukuran ya. Teman-teman bisa lihat sini 1920, 1080. Kemudian juga ada yang presentation mobile, ada yang 4:3, kemudian juga ada yang sama ukurannya tapi dia ada animasinya. Jadi teman-teman bisa pilih ukuran di sini. Dan tentunya teman-teman juga bisa pilih yang ada template. Nanti saya juga akan ajarin pilih template yang nanti seperti apa caranya. Tapi kalau mau buat yang kosong, teman-teman bisa pilih yang ini ya. Yang memang sering digunakan itu ukuran 16:9. Ya memang dia full screen, teman-teman. Kita klik saja create blank di sini. Nah, teman-teman di sini kita udah memiliki sebuah kanvas kosong dan teman-teman bisa mulai mendesain apa yang akan kita buat di presentasi yang akan kita paparkan nantinya. Nah, sebelum itu teman-teman pahami dulu di sini ada nama file. Jadi karena di Canva itu kita juga seperti pengelolaan file, teman-teman kasih nama supaya tahu nanti kita mau buka file apa. Ya misalnya presentasi belajar efektif. Oke, jadi di sini kita nanti kalau kembali ke home, nanti kita akan ketemu lagi dengan nama presentasi belajar efektif. Nah, di kanvas kosong ini kita teman-teman bisa pilih ya. Di sini file-file yang dasar sekali. Ya. Jadi kita bisa cari elemen untuk mendukung penjelasan kita. Kemudian teks untuk kita tulis. Teman-teman bisa coba-coba ya. Kita untuk contoh sederhana saja mungkin saya kasih gambaran teman-teman ketika membuat file kosong ya dari kanvas kosong seperti ini. Saya udah ambil dari ChatGPT ini. Misalnya kita mau buat 5 cara belajar efektif ya. Kita copy, kemudian di sini kita paste. Nah, teman-teman tentunya harus punya dasar dulu ya. Nanti mungkin di video lain kita akan lebih dalam tentang bagaimana pengaturan seluruh Canva bagi pemula. Tapi yang pasti kita udah bisa buat teks ini aja udah sebenarnya udah luar biasa juga ya. Artinya karena ini bagian yang paling penting ketika kita bikin teks, cari aja teks di sini kemudian add heading ya. Atau teman-teman bisa langsung tekan P ya. Jadi ambilnya di sini, kemudian kita klik ya paste di sini. Nah, teman-teman misalnya mau tambah ilustrasi atau apa, biasanya saya yang 3 dimensi itu menarik ya. Cari tentang belajar, kata kuncinya misalnya learn 3D ya. Ambilnya di grafik ya, teman-teman. Nah, ini saya Canva Pro jadi bisa ambil yang mana aja. Bagi teman-teman yang belum bisa upgrade ke Canva Pro. Nah, misalnya kita ambil yang ini. Oke, kita kecilkan saja, tarik, kemudian kita taruh kemari. Nah, misalnya backgroundnya teman-teman mau pengen ganti ya, bisa ganti seperti ini. Nah, oke. Ini contoh kita pakai ilustrasi, dan teman-teman mungkin mau tambahan lagi pakai ini ya,
elemen gitu. Kita pakai kata kunci misalnya line. Oke, di sini kita temukan banyak sekali line. Oke, ini bisa teman-teman cari lagi ya. Jadi ada kata kunci block, kita ketemu dengan banyak sekali elemen yang bisa kita pergunakan, teman-teman. Nah, misalnya teman-teman suka yang ini ya, kita pakai aja. Nah, biasanya filenya ini bisa kita ganti warnanya ya. Jadi misalnya kita mau menyesuaikan ya, biar lebih bagus desainnya. Oke, yang ini juga bisa kita ganti. Klik di sini. Ya. Oke, itu contoh sederhana kita bikin sebuah presentasi ya. Kemudian untuk menambahkan file, misalnya di sini kan kita ada poin-poin pastinya PowerPoint itu. Kita perlu tambahkan 5. Berarti add page di sini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita memiliki 5 buah, 6 dengan judul, kita memiliki 6 slide. Nah, teman-teman nanti kalau memang kita cuman mengganti teks saja dan dengan ilustrasinya, teman-teman jangan buat dari klik plus karena dia akan kosong. Lebih bagus kita lakukan duplikasi ya. Jadi ini saya hapus saja, klik titik 3 ini, kemudian delete page ya, atau teman-teman bisa pilih grid view di sini untuk melihat secara umum. Dan kalau filenya banyak ini tinggal kita bisa lihat menyeluruh ya, daripada lihat satu-satu. Kita klik aja di sini, kemudian kita delete page biar cepat. Oke, kita klik 2 kali di sini, kembali ke slide judul. Nah, supaya seperti saya bilang tadi, kita nggak ngulang lagi buat teksnya, harus memposisikan lagi ilustrasinya. Jadi di sini saja kita duplikat page. Jadi ini juga kita duplikat page, sini duplikat page sampai 6 ya. Nah, seperti itu teman-teman. Sekarang kita copy poin pertama, kemudian kita paste di sini. Oke. Nah, ini tinggal dikecilkan. Teman-teman bisa kecilkan di sini atau langsung kecilkan di sini. Itu terserah ya, disesuaikan aja. Oke, kemudian ini kita klik 2 kali, kemudian paste kemari juga. Ini kita hapus saja. Oke, baik teman-teman, ini saya percepat prosesnya ya, jadi supaya tidak menunggu lama, jadi saya percepat. Oke, baik teman-teman, kita sudah selesai memasukkan semua poin-poin di dalam slide. Dan dari sini kita akan untuk ilustrasi teman-teman bisa setel sendiri ya, seperti tadi udah kita contohkan. Jadi ini saya untuk kita buat sama aja semua biar cepat. Jadi ini nanti bisa disesuaikan masing-masing bagaimana kesukaannya untuk ilustrasinya ya. Nah, di sini kalau kita mau buat slide itu kan kita perlu transisi ya teman-teman, atau kita animasikan dulu. Jadi teman-teman kalau mau buat animasi, pilih animate di sini, klik animate, kemudian kita bisa pilih ini ya, ini ya. Jadi di sini basic, ada yang ini exaggerate,
Oke, kita contoh ambil ini, kemudian kita ambil yang ini yang, nah ini jadi teman-teman bisa sesuaikan juga, ada speednya, ini bisa buat line atau per kata ya, jadi biar lebih cepat directionnya. Jadi ini bisa banyak pilihan, teman-teman bisa eksplorasi sendiri ya. Nah kemudian kita bisa animasikan juga di sini yang ini ya, dan seterusnya. Jadi teman-teman bisa atur masing-masing animasi ini di animate ya. Tadi misalnya ini kita pakai line, nah seperti ini. Seterusnya sampai slide terakhir ya, kalau mau dibuat animasi. Kemudian teman-teman juga bisa ya, kita bisa menambahkan transisi teman-teman di sini. Jadi kalau kita arahkan kursor ke bagian sela-sela setiap slide ini, itu kita bisa menambahkan transisi. Klik aja di sini. Ya kalau di sini menambah lagi, nambah halaman. Kalau di sini kita tambah transisi. Nah teman-teman mau seperti apa nanti transisinya? Seperti ini. Apakah seperti ini? Ya, kita coba aja. Oke, kemudian ini juga sama ya, kita pilih. Kita pilih juga seterusnya ya. Jadi itu kita bisa menambahkan transisi, dimana kita bisa lihat di present ini teman-teman. Jadi untuk melihat previewnya, kita bisa pilih present, kemudian kita pilih present full screen misalnya ya, present. Nah di sini kita tinggal klik-klik aja ya. Oke, ini tadi 5 cara belajar efektif. Kemudian tekan arah panah. Ini slide yang pertama, kedua. Oke, ini tidak kita animasikan maka tidak keluar. Tapi yang pertama kita animasikan dia langsung keluar ya. Begitu cara kerja kita. Yang untuk keluar tekan escape. Jadi bisa di present. Dan menariknya di Canva ini juga teman-teman, kita present manual tadi full screen, ada juga present view. Jadi kita bisa melihat ya. Di sini ya kita bisa melihat apa slide berikutnya. Ya, jadi sini kita bisa melihat ini present view ya. Kemudian juga bisa langsung di record, juga ada video kita, dan juga bisa autoplay jalan sendiri. Nah jadi teman-teman bisa pakai fitur-fitur yang menarik dari Canva ini. Oke, itu membuat PowerPoint secara manual. Tapi kalau teman-teman mau yang lebih praktis, maka kita pakai template. Nah, arahkan ke kursor kemari ke desain. Teman-teman tinggal cari aja ya. Misalnya kita mau carinya materi teman-teman tuh tentang digital marketing. Ya. Nah, di sini itu cukup banyak slide. Di sini kita lihat ada 11 slide. Ini ada 10 slide. Yang semuanya udah tersedia, tinggal diganti-ganti saja. Bahkan jika teman-teman mungkin materinya itu udah sesuai, misalnya ini ya, ada digital marketing. Ini udah sesuai dengan yang kita harapkan, udah mengakomodir materi kita, nggak perlu diganti, jadi cukup ini aja. Oke, kita coba satu ya. Teman-teman bisa apply semua sini ya, semuanya, atau kita klik saja ya. Kita bisa add new page dari sini. Kita ambil yang mau kita tambahkan saja dari banyaknya tadi.
Ya, dari 12 ini kita klik lagi. Kemudian kita tambahkan lagi. Ya. Atau di drag saja teman-teman, bisa juga. Jadi kita mau drag yang mana, kemari masukkan. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi kita bisa menambahkan dari yang sudah dibuat, template yang sudah dibuat. Dan kalau sudah dimasukkan, jadi teman-teman di sini kan udah ada elemen-elemennya ya. Jadi tinggal kita ganti tulisannya saja. Ini diklik 2 kali, tinggal teks yang ingin dimasukkan. Atau sekalian kita apply semuanya. Kalau diminta replace all page with template, ya berarti dia menghapus yang sudah kita buat sebelumnya. Ya teman-teman tinggal cancel atau pilih yang dibuat dari template. Kalau misalnya oke, tinggal replace all template saja. Nah, ini yang sudah dibuat, tinggal kita ganti teman-teman. Misalnya ini udah perkenalan ya. Luar biasa, jadi sangat-sangat mudah membantu kita dalam membuat template. Nah, jika teman-teman sudah selesai ngedit ya, kita kan perlu untuk menyimpan template ini ke PowerPoint. Walaupun sebenarnya kalau kita mau langsung tanpa harus pindah ke PowerPoint, di sini aja filenya tetap di Canva aja, itu lebih baik ya. Karena menurut saya ini juga udah memadai dengan adanya slideshow seperti ini. Ini udah cukup memadai. Tapi jika pun teman-teman butuh, karena memang file yang dibutuhkan adalah PowerPoint ketika mau tugas, itu teman-teman pilih share ya untuk mengekspor ke file PowerPoint, kemudian pilih more ya. Kita cari, scroll lagi ke bawah sampai nemu PowerPoint, Microsoft PowerPoint. Klik ya, kemudian kita download. Ya, tunggu sampai proses downloadnya selesai, kita akan bisa buka file PowerPoint. Nah, di sini sekarang kita klik. Oke, kita enable editing dan teman-teman jadi ya. Ini luar biasa sekali. Dan di sini ini masih bisa kita edit lagi teman-teman. Masih bisa diedit di PowerPoint-nya. Jadi sangat-sangat membantu dan tentunya membuat kita menjadi lebih cepat dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Baik teman-teman, itu dulu untuk series Canva pada hari ini tentang cara membuat template di Canva. Jangan lupa untuk subscribe dan like jika memang konten ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.